Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Nurul Ani Syafriana, NIM 180902003, mahasiswi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tipe-tipe karakter lansia. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Pelayanan Sosial Lanjut Usia. Sebelum saya menjelaskan materi tentang tipe-tipe karakter lansia, saya akan menjelaskan pengertian lanjut usia. Penuaan adalah sebuah proses kehidupan semua makhluk hidup di muka bumi ini, termasuk manusia. Kondisi tua atau lanjut usia sesungguhnya tidak perlu ditakuti karena semua orang akan mengalaminya. Namun ada hal yang lebih penting untuk dipersiapkan, yaitu cara yang dapat dilakukan sehingga setiap lanjut usia dapat menjalani proses tersebut dengan penuh makna. Menua adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya, sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang diderita. Lansia merupakan seseorang yang berusia 60 tahun ke atas, baik pria maupun wanita, yang masih aktif beraktivitas dan bekerja ataupun mereka yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sendiri sehingga bergantung kepada orang lain untuk menghidupi dirinya. Secara umum, seseorang dikatakan lanjut usia apabila usianya 65 tahun ke atas. Lansia bukan suatu penyakit, namun merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungannya. Pada teori psikologi, usia lanjut usia merupakan proses penuaan terjadi secara alamiah seiring dengan penambahan usia. Perubahan psikologis yang terjadi dapat dihubungkan pula dengan keakuratan mental dan keadaan fungsional yang efektif. Kepribadian individu yang terdiri atas motivasi dan intelijensi dapat menjadi karakteristik konsep diri dari seorang lansia. Konsep diri yang positif dapat seorang lansia mampu berinteraksi dengan mudah terhadap nilai-nilai yang ada ditunjang dengan status sosialnya. Adanya penurunan dari intelektualitas yang meliputi persepsi kemampuan kognitif, memori, dan belajar pada usia lanjut menyebabkan mereka sulit untuk dipahami dan berinteraksi. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi tipe-tipe karakter lansia. Ada beberapa orang di sekitar lansia yang menganggap lansia menjadi beban karena kondisi lansia yang secara fisik menurun, sehingga harus membutuhkan bantuan orang lain. Kekerasan yang dialami lansia salah satunya disebabkan oleh ketidakpahaman orang di sekitar lansia. Untuk memahami lansia, kita perlu memahami tipe-tipe karakter lansia. Ada beberapa pendapat tentang tipe-tipe lansia. Menurut Nugroho, ada beberapa tipe karakter lanjut usia, yaitu 1. Tipe arif bijaksana. Lanjut usia pada tipe ini memiliki ciri-ciri seperti lebih memiliki banyak pengalaman sehingga saat terjadi perubahan zaman, mereka akan mudah menyesuaikan diri. Lanjut usia pada tipe ini mempunyai kesibukan, memiliki sikap yang ramah, rendah hati, sederhana, dermawan, dan bisa menjadi seorang panutan yang bisa dicontoh oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Tipe arif bijaksana pada lansia, misalnya ketika ada permasalahan keluarga, lansia dapat berpikir rasional untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Contohnya, ketika anaknya dan menantunya bertengkar, lansia bukan hanya membela atau menasihati anaknya saja, tetapi lansia juga membela atau menasihati menantunya jika anaknya salah. Lansia merasa dia orang yang tertua di rumah. Dia juga harus berperan
membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di rumah agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cepat. Yang kedua, tipe mandiri. Pada tipe mandiri, lansia dikenal sebagai orang yang aktif dan dinamis dalam pergaulan sosial, senang menolong orang lain, memiliki penyesuaian diri yang cepat dan baik, banyak memiliki kawan dekat, namun sering menolak pertolongan atau bantuan orang lain. Tipe kepribadian ini seolah-olah pada dirinya memiliki prinsip jangan menyusahkan orang lain, tetapi menolong orang lain itu penting. Ketiga, tipe tidak puas. Pada tipe ini, konflik lahir batin menentang proses ketuaan yang menyebabkan kehilangan kecantikan, kehilangan daya tarik jasmania, kehilangan kekuasaan, status, teman yang disayanginya, pemarah, tidak sabar, mudah tersinggung, menuntut, sulit dilayani, dan pengkritik. Seiring dengan bertambahnya usia pada lansia, maka emosi lansia mudah berubah dan tidak stabil. Salah satunya sifat pemarah pada lansia. Lansia banyak menuntut kepada anak-anaknya, misalnya ketika belanja di pasar, jika lansia tertarik dengan baju atau barang-barang yang lain, maka itu harus dibeli walaupun harganya mahal. Apabila keinginannya tidak diwujudkan, maka lansia akan marah dan mengkritik anaknya atau menantunya, seperti mengatakan anaknya pelit dan tidak sayang kepada ibunya. Keempat, tipe pasrah. Tipe lanjut usia ini memiliki ciri-ciri seperti selalu menerima dan menunggu nasib yang baik, tetap mengikuti kegiatan beribadah, dan melakukan berbagai jenis pekerjaan. Tipe kepribadian ini sering dialami lansia karena adanya penurunan biologis yang menunjukkan gejala-gejala kemunduran fisik seperti kulit mulai mengendur, gigi yang sudah ompong, penglihatan dan pendengaran mulai berkurang, mudah lelah, gerakan yang lambat tidak lincah seperti masa muda, menyebabkan lansia pasrah dengan kehidupannya. Contohnya, jika lansia sakit dan lansia tidak memiliki uang untuk berobat, maka dia akan diam dan tidak akan menyuruh atau menuntut anaknya membawanya ke rumah sakit. Tetapi jika anaknya memaksa, dia akan pergi ke rumah sakit untuk berobat. Kelima, tipe bingung. Pada tipe ini, lansia sering kaget pada sesuatu hal, kehilangan kepribadian, mengasingkan diri, merasa minder, menyesal, pasif, dan acuh tak acuh. Banyak lansia yang mengalami kebingungan di masa tuanya. Itu disebabkan karena adanya penurunan keadaan biologis dan kemampuan kognitif. Di antara ciri-ciri tipe bingung yaitu mengasingkan diri, misalnya ketika ada orang bertamu ke rumah, lansia mengurung diri di kamar dan tidak mau menjumpai orang lain. Menurut lansia, dengan cara mengasingkan diri, lansia tersebut merasa nyaman dan tidak perlu berinteraksi dengan orang lain. Perasaan minder pada lansia itu tumbuh dari orang sekeliling yang merendahkan lansia dan menganggap lansia tidak berguna karena fisiknya lemah, tidak bisa dimintain tolong sehingga lansia emosinya tidak stabil, kadang sedih, kadang marah terhadap orang sekelilingnya. Mengutip pernyataan dari Dr. Satya Juwana, ada 5 tipe kepribadian lansia, yaitu 1. Tipe konstruktif. Tipe lansia yang memiliki integritas baik dapat menikmati hidup, toleransi tinggi, humoristik, fleksibel, dan tahu diri. Model kepribadian tipe ini sejak muda umumnya mudah menyesuaikan diri dengan baik terhadap perubahan dan pola kehidupannya. Sejak muda perilakunya positif dan konstruktif serta hampir tidak pernah bermasalah, baik di rumah, di sekolah, maupun dalam pergaulan sosial. Perilakunya baik, adaptif,
aktif, dinamis, sehingga setelah selesai mengikuti studi, ia mendapatkan pekerjaan dengan mudah dan dalam bekerja pun tidak bermasalah. Karir dalam pekerjaannya juga lancar, begitu juga dalam kehidupan berkeluarga, tenang, harmonis, dan damai, semua berjalan dengan normatif dan lancar. Dapat dikatakan bahwa tipe kepribadian model ini adalah tipe ideal, seolah-olah orang tidak pernah menghadapi permasalahan yang menggoncangkan dirinya, sehingga hidupnya terlihat stabil dan lancar. Jika tipe kepribadian ini terlihat seolah-olah tidak pernah bermasalah, hal itu terjadi karena tipe kepribadian model ini mudah menyesuaikan diri, dalam arti juga pandai mengatasi segala permasalahan dalam kehidupannya. Sifatnya pada masa dewasa adalah mempunyai rasa toleransi yang tinggi, sabar, bertanggung jawab, dan fleksibel. Sehingga dalam menghadapi tantangan dan gejolak selalu dihadapi dengan kepala dingin dan sikap yang mantap. Pada masa lanjut usia, model kepribadian ini dapat menerima kenyataan sehingga pada saat memasuki usia pensiun, ia dapat menerima dengan sukarela dan tidak menjadikannya sebagai suatu masalah. Karena itu, post-power syndrome juga tidak dialami. Pada umumnya, karena orang-orang dengan kepribadian semacam ini sangat produktif dan selalu aktif, walaupun mereka sudah pensiun, akan banyak yang menawari pekerjaan sehingga mereka tetap aktif bekerja di bidang lain ataupun di tempat lain. Kedua, tipe ketergantungan. Tipe kepribadian ketergantungan ditandai dengan perilaku yang pasif dan tidak berambisi sejak anak-anak, remaja, dan masa muda. Kegiatan yang dilakukannya cenderung didasari oleh ikut-ikutan karena diajak oleh temannya atau orang lain. Karena pasif dan tergantung, maka jika tidak ada teman yang mengajak, timbul pikiran yang optimistik namun sukar melaksanakan kehendaknya. Karena kurang memiliki inisiatif dan kreativitas untuk menghadapi hal-hal yang nyata, pada saat pensiun, mereka dengan senang hati menerima pensiun dan dapat menikmati hari tuanya. Masalah akan timbul jika pasangan hidupnya meninggal duluan. Kejadian tersebut seringkali mengakibatkan mereka menjadi merana dan kadang-kadang juga cepat menyusul, karena kehilangan pasangan merupakan beban yang amat berat sehingga mengalami stres yang berat dan sangat menderita. Pada tipe ketergantungan, lansia ingin mendapatkan perhatian dari keluarganya seperti ingin disayang, dimanja, serta semua kebutuhannya harus dibantu dan dipenuhi oleh anggota keluarga. Kebutuhan dasar merawat lansia yaitu teridentifikasi kebersihan diri seperti mandi, ganti baju, dan kebersihan mulut, nutrisi, istirahat, dan pemberian obat. Menurut Luc Kenote, perawatan dasar pada lansia berhubungan dengan aktivitas dasar sehari-hari bagi lansia yang sebenarnya meliputi tugas perawatan pribadi setiap harinya yang berkaitan dengan kebersihan diri, nutrisi, aktivitas lain seperti latihan fisik yang bertujuan untuk mempertahankan kualitas hidupnya. Ketiga, tipe defensif. Tipe ini selalu menolak bantuan, emosinya tidak terkontrol, bersifat kompulsif aktif. Mereka takut menjadi tua dan tidak menyenangi masa pensiunnya. Seorang individu yang defensif selalu akan berhadapan dengan masalah-masalah depresivitas, yang bila tingkat agresivitas individu yang bersangkutan cukup tinggi, maka lansia akan bertahan dengan melakukan penyerangan. Tipe defensif pada lansia, mereka tidak mau menerima pertolongan orang lain. Mereka menganggap jika masih bisa dilakukan sendiri, mengapa minta bantuan kepada orang lain. Alasan lansia menolak bantuan orang lain karena lansia tidak ingin disepelekan oleh orang terdekat atau lingkungannya. Walaupun mereka sakit atau pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai fisik mereka, yang kuat dan lincah, mereka bersikeras untuk melakukannya sendiri.
Lansia kadang merasa jika banyak duduk dan tidur, maka badan mereka sakit sehingga mereka banyak melakukan pekerjaan di hari tuanya seperti memasak, menyapu atau mengepel, dan mencuci baju. Apabila lansia yang sudah pensiun, maka mereka mencari pekerjaan lain seperti membuka warung, jualan keliling, dan membuka jasa mencuci baju atau kusuk. Keempat, tipe bermusuhan. Pada tipe ini, lansia sering menganggap orang lain sebagai penyebab kegagalan, banyak mengeluh, agresif, curiga, takut mati, iri pada yang muda, senang mengadu kepada orang lain. Model kepribadian bermusuhan ini juga takut menghadapi masa tua, sehingga mereka berusaha minum segala jenis jamu atau obat-obatan agar terlihat tetap awet muda. Mereka juga takut kehilangan power, takut pensiun, dan paling takut akan kematian. Biasanya pada masa lansia, orang-orang dengan tipe ini terlihat menjadi rakus, tamak, emosional, dan tidak puas dengan kehidupannya, seolah-olah ingin hidup 1000 tahun lagi. Tipe bermusuhan pada lansia pasti sering kita jumpai di kehidupan kita. Misalnya, lansia tidak suka sama anaknya, cucunya, atau tetangganya. Mereka langsung meluapkan amarah dan sikap ketidaksukaannya kepada orang lain. Jika dulu masa muda lansia dikatakan pribadi yang ramah dan baik, maka ketika sudah memasuki lanjut usia, orang akan terkejut atau heran dengan perubahan sifat lansia tersebut. Kelima, tipe membenci atau menyalahkan diri sendiri. Tipe lansia yang kritis pada dirinya sendiri, tidak punya ambisi, penurunan kondisi sosial dan ekonomi, perkawinan yang tidak bahagia, tetapi dapat menerima proses penuaan dan tidak iri terhadap yang muda, dan menganggap kematian sebagai kejadian yang membebaskan dari penderitaan. Tipe kepribadian ini, lansia banyak membenci dirinya sendiri karena fisiknya yang lemah dan sering sakit-sakitan, sehingga timbul pemikiran seperti menjadi beban keluarga, anak atau menantu, dan cucu. Lansia banyak melamun dan sering menyalahkan keadaannya, padahal perubahan fisik seperti gigi ompong, pendengaran dan penglihatan yang buruk, serta badan yang bungkuk dan lemah itu wajar. Tetapi lansia tetap menyalahkan dirinya sendiri. Mereka menolak untuk tua, tetapi jika mau bekerja juga tidak bisa karena fisiknya yang tidak sehat.